Oke, 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 oke. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus dideketin nih mic-nya nih, soalnya ada bau AC, suara AC ding. Oke ya, jadi kita menginjak ke materi yang prosedur sertifikasi ya. Jadi mudah-mudahan nanti ini disampaikan pada saat puasa ya. Jadi biar kamu beriman itu. Oke, dan ini adalah alur yang sudah ada saat ini. Jadi ini ada alur yang ada di LPP AP POM MUI. Ya, jadi ini ada di aplikasi, sudah ada aplikasinya AP POM MUI Serol versi 3.0. Ya, jadi ini ada alur proses sertifikasi halal. Ya. Nah, ini dari Majelis Ulama Indonesia. Kita tahu LP POM MUI adalah sampai saat ini adalah satu-satunya lembaga penjamin halal LPH ya. Nah, pokoknya LPH satu-satunya ya, belum ada yang lainnya lagi. Kenapa? Karena BPJH belum banyak berkontribusi untuk ini ya. Terus kemudian apa yang harus kita kerjakan? Nah, ini kita bisa nyoba nanti ya. Kita bisa nyoba nanti ya, Anda pakai ini. Tapi saran saya kalau nyoba jangan pakai Jalan Kumbang nomor 3 nomor 14. Nanti kalau satu apa namanya? Satu jalan terus kemudian nomornya sama, nanti nggak akan di-approve sama dia. Ya. Yang pertama adalah sign up and login akun Serol. Jadi kalau belum punya akun, pakai akun dulu ya, terus kemudian login di situ. Jadi Anda ngisi seperti biasa lah, seperti Anda pakai apa namanya email, bikin email kan begitu kan. Login dulu di akun Serolnya. Itu ya. Terus kemudian yang kedua adalah registrasi halal registration. Jadi registrasi dulu. Ya, registrasi itu tuh apa? Ya nama perusahaan lah segala macam, siapa yang menjadi PIC atau person in charge. Jadi kalau dulu ya, kalau di Serol itu adalah KAHI ya, koordinator auditor halal internal, itulah yang menjadi PIC-nya. Jadi tetap PIC itu nanti yang berhubungan dengan si LP POM MUI-nya ya, oke, atau LPH-nya ya. Terus kemudian Anda bisa masuk ke registrasi. Jadi ada registrasi awal, saya lupa duitnya berapa ya. Jadi ini ada pertama payment registration pertama, jadi masuk itu dibayar dulu ya. Karena apa? Wajar dong, karena kan orang juga bekerja gitu ya, orang bekerja terus kemudian dia kan juga mengurusi data-data lu semuanya, terus kemudian menghubungi kamu semuanya, itu kan juga harus ada yang dibayar atau harus ada yang digaji ya. Terus kemudian langkah keempat adalah upload data persyaratan sertifikasi. Jadi dokumen-dokumen yang ada tadi kan kamu sudah punya dokumennya tuh. Nah, dokumen-dokumen itu kamu upload. Jadi nggak usah datang ke halal centernya, nggak apa-apa, tinggal upload aja dulu. Ya, upload datanya ke servernya ini, servernya LP POM MUI. Nah, kalau udah upload data, ya, terus kemudian ada monitoring pre-audit. Nah, inilah gunanya dari pembayaran sampai monitoring pre-audit itu. Jadi ngurusin apa, dokumen-dokumenmu, memeriksa monitoring pre-auditnya, kelengkapannya udah ada atau belum. Jangan-jangan kamu perusahaannya belum ada ininya apa, badan hukumnya, nggak bisa. Ya, negara ini tidak bisa mensertifikasi ketika dia tidak ada badan hukumnya. Nah, seperti itu. Terus kemudian kalau sudah monitoring pre-audit, ya, terus kemudian kita bayar akad, ya. Jadi akad ini adalah untuk kegiatan selanjutnya. Jadi ada akad ini berarti oke, semua sudah oke, ya, semua sudah di apa namanya, sudah diselesaikan oleh kalian sebagai apa namanya si perusahaan yang ini apa namanya yang ingin disertifikasi halal gitu ya. Terus kemudian untuk dilakukan audit itu Anda harus bayar akadnya dulu. Jadi akadnya di depan ya. Jadi kalau di sertifikasi yang lain itu biasanya akadnya di depan, tetap sama di depan, tetapi akomodasi dan transportasi itu ditanggung oleh si orangnya. Ya, jadi perusahaan yang menanggung. Jadi itu akad hanya untuk urusan di kantor. Gitu. Jadi urusan di kantor aja akadnya gitu ya. Terus karena nanti transportasi misalnya lokasinya di Brazil atau di Kolombia gitu ya. Jadi itu juga tetap aja perusahaan sana yang menanggung ya, bukan dari akad itu kan, nggak mungkin ya. Kenapa? Karena kan transportasi dan akomodasi biasanya tetap tidak ditanggung ya, karena itu kan
flexible cost atau fixed cost lah segala macam itu, dan itu kan harus banyak gitu ya, susah nanti ini ya. Makanya yang dibayar di akad itu biasanya untuk sistemnya aja. Jadi kalau transportasi akomodasi nggak ditanggung ya. Nah, setelah udah dilengkapi semuanya, nanti tinggal pengajuan jadwal audit dan tim dan dokumen dokumennya dan meregister dokumennya. Jadi nanti ketika sudah oke, terus kemudian dari LP POM MUI akan menunjuk auditornya siapa. Ya, kalau provinsi berarti ada auditor provinsi, kalau yang skala nasional atau internasional luar negeri itu ada auditor yang dari pusat. Ya, itu beda-beda ya. Nanti terus ditunjuk siapa. Terus kemudian dokumen-dokumennya juga dilengkapi, surat tugas segala macam dari ini, dan yang paling penting adalah kalian siap dikunjungi. Ya, kalau kalian nggak siap dikunjungi jangan. Artinya apa? Ada kesepakatan pada saat akad, terus kemudian dijadwalkan ada kesepakatannya. Kalau nggak sepakat jadwal, ya nggak bisa gitu ya. Seperti itu ya, harus ada kesepakatan jadwal. Oke, terus kemudian setelah itu ya, setelah ada audit orangnya datang. Jadi yang pertama biasanya pasti datang, yang kedua ketiga mungkin tidak, atau mungkin tahun-tahun berikutnya tidak, ya bisa jadi, itu tergantung situasi dan kondisi, adakah keluhan dari yang lain-lain atau customer segala macam ya. Terus kemudian ada monitoring post audit. Jadi setelah ada audit itu ada tim kecilnya lagi ya, yang berfungsi untuk apa? Untuk mengecek semua ketentuan-ketentuan yang ada di halal ya, di sistem halal itu dicek semuanya, terus kemudian diputuskan apakah bisa masuk naik ke atas ke komisi fatwa atau belum, atau mungkin masih ada temuan-temuan yang misalnya fatal dan harus diperbaiki. Nah, itu ada tengah waktunya, sehingga apa, nanti Anda tahu statusnya ketika yang diperbaiki itu udah kalian lengkapi juga atau tidak. Nah, itu nanti ada statusnya. Itu monitoring aja terus-terusan sih post auditnya. Biasanya sudah ada timelinenya ya, seperti itu. Biasanya juga via email. Artinya apa? Kalau lead auditornya, auditor ya kalau di ini ya. Kalau lead auditornya sudah posting di Cerol, otomatis biasanya ada masuk di email ya. Secara itu kan gampang. Nah, setelah itu masuk dokumen lengkap semuanya, terus kemudian naik ke yang namanya monitoring fatwa, atau namanya berkas-berkas kamu, hasil teman-teman auditnya itu masuk ke forum komisi fatwa. Jadi komisi fatwa itu nanti banyak ya, tidak cuman dari misalnya dari ulama saja, enggak, ada dari ulama, ada dari akademisi, ada dari universitas, ada dari macam-macam lah isinya orang itu ya. Jadi yang paling penting adalah yang audit harus datang, itu paling penting. Yang audit itu harus datang karena apa ya, dia yang tahu di lapangan. Artinya orang yang jadi auditor itu adalah orang yang membawa muka dari perusahaanmu. Ya, jadi kalau misalnya kamu perusahaannya didatengin terus kemudian nutupin segala macam, ngeselin gitu ya perusahaannya ya, ya bisa jadi wassalam gitu ya. Ya karena kenapa ya, dia itu membawa muka dari perusahaan kita. Kalau kamu ngeselin ya pasti kan perusahaanmu ngeselin, emang kan begitu ya, seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu, terus kemudian dicari dokumennya susah sekali segala macam, berarti kan Anda memang belum siap untuk sertifikasi halal. Nggak cuma di halal saja, semua juga begitu. Kalau misalnya lepas lagi audit terus kemudian Anda tidak cepat menyiapkan dokumen-dokumen yang ditanya, biasanya ya itu akan jadi catatan bahwa sebenarnya laboratorium ini nggak siap, sebenarnya kantor ini tidak siap untuk melaksanakan itu semua ya. Nah, nanti ada hasil dari keputusan dari komisi fatwa. Kalau misalnya diterima ya oke, dikasih sertifikat halal, Anda tinggal download sertifikatnya, atau nanti biasanya dikirim kopian aslinya, kalau nggak salah sih begitu ya, gitu. Jadi ini tahap-tahapan yang sangat pendek sekali tetapi penuh makna. Di antara 10 ini penuh makna. Kenapa? Karena yang disiapin banyak ya, berupa dokumen-dokumen dan lain sebagainya ya. Kalaupun nanti Anda sudah siap, oke aja, gampang gitu ya. Dokumen-dokumen sudah siap semuanya, udah lengkap semuanya. Yang di sertifikat itu udah yang di persyaratan di dokumen udah ada lengkap semuanya, pasti cek juga oke, itu akan cepat sekali ya. Oke, ini adalah versi untuk KB POM MUI di Cerol. Nah, ini adalah untuk versi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Ya, ini lebih simpel, tetapi ini adalah ininya saja, garis besarnya saja. Jadi pelaku usaha ke BPJH ya, kurang dari 10 hari melakukan pemeriksaan dokumen dan permohonan. Kemudian dari BPJH menentukan
LPH mana yang ditunjuk. Nah, LPH itu karena menentukan nanti gampang apa enggaknya. Ini itu yang harus diawasi, ya. Jadi dari penentuan ada LPH, ya, LPH-nya siapa yang ditunjuk, terus kemudian pengujian oleh LPH. Jadi audit, ya, pemeriksaan, pengujian dalam produk dan segala macam. Terus kemudian dari LPH nanti kok masuk ke komisi fatwa, ya, dari komisi fatwa penerbitan, ya. Nah, dari dua skema ini, dari dua skema ini sebenarnya masih banyak hal-hal yang perintilan-perintilan yang harus diinikan, apa namanya sini, harus diperhatikan dengan baik. Kenapa harus diperhatikan dengan baik? Karena kalau misalnya bahan-bahan baku yang Anda gunakan itu tidak, misalnya nih, tidak ada logo halalnya atau belum bersertifikat halal, nah itu kan perlu pengujian dan segala macam. Kecuali kalau misalnya dia sudah ada sertifikat halalnya semuanya, sudah dijelas-jelas, terus kemudian udah lengkap, is oke aja, itu lebih gampang, ya. Nah, ini ada dokumen permohonan sertifikat halal, ini yang dari BPJH, ya. Nah, ini juga sama, di mana-mana itu kalau mau ikut sertifikasi atau akreditasi lab ataupun sertifikasi ISO ataupun halal segala macam, pasti harus ada nomor induk usaha. Nah, terus kemudian di sini ada macam-macam nih. Jika tidak memiliki NIP dapat dibuktikan dengan surat izin lainnya, NPWP, SUP, IK, NKV. NKV itulah nomor kontrol veteriner. Ya, ini bisa untuk RPH. Tapi biasanya semua punya nomor induk izin usaha atau surat izin usaha perorangan atau SIUP segala macam. Pokoknya membuktikan bahwa usahamu itu legal, bukan ilegal gitu ya. Jadi usahamu legal. Jadi dia nggak akan mensertifikasi semua usaha yang ilegal. Ya, terus yang kedua, di dokumen yang BPJPH ini ada yang namanya penyelia halal. Sama di Cerol juga harus ada koordinator auditor halal internal. Ini sama fungsinya, ya, dengan penyelia halal, ya. Itu ada siapa, artinya apa, ada person in charge-nya. Nah, itu yang digunakan, ya. Terus kemudian nama dan jenis produk, ya. Jadi nama dan jenis produk itu harus dicantumkan. Misalnya begini, kita contoh Indomie aja, ya. Indomie itu ada macam-macam merek, ada mereknya satu Indomie atau macam-macam rasa. Ya, ketika Anda yang dimasukkan dalam mereknya Indomie, semua rasa itu harus mendapat sertifikat halal. Itu yang paling penting dari pelajaran ini. Jadi tidak bisa ternyata yang mie seblak terus nggak diusulin halal, nggak bisa. Mie seblak kalau mau nggak diusulin halal pakai brand lain, pakai merek yang lain. Jadi satu merek itu harus semuanya ada, harus semuanya diusulkan halal. Otomatis semua ininya juga harus ada, semua dokumennya, karena apa, ingredientnya kan macam-macam dia. Ya, jadi kalau mie seblak itu kan ada yang rasa pedesnya segala macam. Nah, itu semua ingredient, semua bahan baku yang ada di situ itu harus bisa tertelusur dan harus dapat dinyatakan halal, ya. Karena ada satu bahan pun yang meragukan itu nggak bisa. Ya, loh Pak, berarti semua barang harus ini dong Pak, semua barang harus ada sertifikat halalnya. Nah, nanti kita bahas di video selanjutnya, ya. Itu ada bagaimana cara menentukan halal atau haramnya dari suatu barang, ya. Ada yang kritis ataupun ada non kritis, ya. Jadi di negara pun juga sudah ada yang non kritis itu apa aja, itu sudah ada, ya. Oke, terus kemudian daftar produk dan bahan yang digunakan. Nah, itu, ya, nama produk, jenis produk, daftar bahannya semua ada. Terus kemudian proses pengolahannya. Proses pengolahannya itu gimana? Apakah halal atau enggak? Loh Pak, ya kalau proses DIMI kan halal Pak. Loh belum tentu. Kalau misalnya line 1 ngurusin yang halal, line 2 ngurusin ada yang buat nggak halal, nggak boleh. Artinya apa? Bisa jadi kan satu pabrik itu dia memproduksi untuk yang halal dan haram, atau halal dan yang tidak halal. Halal atau yang tidak disertifikasi halal, itu tidak boleh. Ini harus dipisahkan, ada pemisah yang jelas, ya. Artinya seperti kondisinya gini, sama seperti misalnya kornet. Saya pernah dapat cerita kornet yang di Bali itu, ya, dia bikin kornet, ya, tapi ada kornet babi, ada kornet sapi gitu, ya, ada kornet ayam gitu, ya.
Pak, sapi nggak boleh ada di Bali. Enggak, kan nggak dimotong di Bali. Dia kan motongnya di Australia. Kirim dalam bentuk apa? Kirim dalam bentuk frozen, selesai lah. Nah, gitu ya, nggak usah diributin. Ya, oke. Nah, dari situ prosesnya tuh nggak boleh. Jadi mereka mempunyai dua pabrik yang bersebelahan dan itu orang nggak bisa saling tukar masuk, nggak bisa. Untuk memastikan bahwa dia halal. Ya, itu ada di daerah sekitar negara. Ya, udah nggak usah ke sana, udah nggak usah. Ya, oke. Nah, dari situ, nah itu mulai dari apa? Ada pembelian, penerimaan, proses mulai dari awal bahan masuk sampai akhir itu harus dilampirkan. Ya, dan di sini ada sumpah dari si auditor bahwa tidak akan membocorkan formulasi. Ya, tidak akan membocorkan dari formulasi. Itu penting sekali karena kenapa? Takut kan nanti misalnya ini itu. Ah, gitu kan terus ketahuan formulasinya ternyata begini ya, ternyata pakai bahan ini semuanya nggak begitu, nggak boleh. Ya, itu harus ada apa namanya? Kontraknya ya, dan kontrak itu eh, disumpah ya, tidak hanya dengan manusia tapi dengan Allah juga ya, gitu ya. Terus kemudian eh setelah prosesnya dicek dilalui gitu ya. Jadi nggak boleh juga misalnya sebenarnya halal sebelahnya tetapi produknya tidak disertifikasi halal. Seingat saya sih nggak boleh. Ya, seingat saya gitu ya. Jadi untuk memastikan bahwa benar-benar yang halal halal di lain halal, yang nggak halal di lain yang nggak halal gitu ya. Terus kemudian ada dokumen sistem jaminan halal. Ya, ya harus ada dokumennya. Kalau kamu mau masukin tapi nggak ada dokumennya gimana? Kan nggak bisa ngupload. Nah, gitu ya. Oke, jadi ini dokumen-dokumen yang harus ada di dalam PPJPH. Hampir sama dengan yang ada di ini apa namanya dengan yang ada di Serol. Ya karena kan memang awalnya dari Serol. Mungkin saya sedikit bocoran saja kemarin ketika pelatihan. Kenapa BPJH belum bisa bergerak untuk LPH? Karena sebenarnya masih ada sedikit ini apa namanya sedikit persepsi yang sedikit berbeda gitu ya. Jadi memang itu ranahnya mereka gitu ya. Jadi kita lihat aja gitu ya. Karena apa? Status suatu halalan dari suatu produk bahan pangan ataupun bahan jadi ataupun bahan mentah itu tidak bisa hanya ditentukan melalui ini apa namanya melalui alat analisis ya, jadi misalnya ada barang-barang yang ini halal atau haram ditentukan dengan pakai HPLC, pakai PCR sama kayak COVID itu nggak bisa ya. Anda motong apa namanya motong bebek pakai menyebut nama Allah apa enggak kan itu tergantung dari apa ya dari prosedur yang ada di sana gitu loh. Ya, karena bisa jadi antara yang halal dengan yang nggak halal itu nggak akan bisa dibedakan hanya dengan alat, ya. Tapi dari proses itu juga harus diteliti, gitu ya. Terus kemudian kalau babi kan gampang ya, babi, oh ini mengandung babi bisa pakai PCR bisa, ya. Kalau itu gampang, ya. Tapi kalau halal dengan haramnya karena penyembelihan nggak bisa, jadi emang harus dicek ke sana dan ini dipastikan bahwa semuanya bisa halal, gitu ya. Terus kemudian ini adalah update terbarunya, jadi masih 0 untuk yang BPJH, belum ada. Nah, ini ada sedikit penjelasan tentang ini apa namanya pemeriksaan kecukupan dokumen, ya. Nah, tadi dokumen diperiksa setelah apa? Dokumen diperiksa setelah Anda membayar biaya membership atau biaya di awal, ya. Di sini ditulisnya adalah biaya registrasi. Ya, dari biaya registrasi itu kemudian dicek di bagian agen untuk ditentukan cukupannya. Kalau belum memenuhi kecukupan maka auditing akan mengirimkan pre-audit memorandum. Jadi ada pre-audit memorandum. Jadi itu kalau misalnya dokumen-dokumenmu belum lengkap dibalikin lagi sama dia kurangnya mana segera dilengkapi. Ya, oke. Terus kemudian ada di sana menunya gitu ya. Setelah dinyatakan lengkap, maka akad sertifikasi telah lunas, ya, maka audit dapat dijadwalkan. Hasilnya kalau sudah dokumennya lengkap, terus kemudian Anda dibuatkan lagi tagihan untuk sertifikasi, ya. Nah, di sini ada biaya sertifikasi, ada biaya pendaftaran, honor auditor, sertifikat halal, status nilai implementasi, analisis laboratorium jika ada, ya, dan publikasi di majalah jurnal halal.
Artinya apa? Di sini akomodasi dan transportasi tidak ditanggung dalam biaya sertifikasi. Artinya apa? Perusahaan harus mengeluarkan tersendiri. Misalnya dari yang disertifikasi di Kolombia, jadi ya sediain apa namanya akomodasi selama 7 hari, terus kemudian selama perjalanan udara itu bisa memakan waktu 5 hari, 2,5 hari, karena dari Jakarta Paris, New York, dari New York baru ke Kolombia. Nggak ada Jakarta Kolombia langsung, nggak ada ya. Atau mungkin rutenya Jakarta Hong Kong, Hong Kong LA Bogota misalnya ya, seperti itu ya. Jadi itu yang akan ditanggung. Nah, kalau ada analisis laboratorium gimana Pak? Ya, analisis laboratorium nanti ada biayanya lagi, tambahan lagi ya. Seperti itu. Terus kemudian opsi pembiayaan sertifikasi itu ada dua ya. Satu akad umum ya, secara umum ya dilakukan untuk setiap aplikasi. Jadi setiap masukin bayar, atau secara kontrak. Artinya apa? Kita mau dong ya perusahaan kita tuh sustain terus menerus gitu ya. Jadi nggak setiap saat kita bayar lagi nggak. Jadi ini untuk perusahaan-perusahaan yang fast moving, artinya kayak Indomie gitu ya. Indomie kan dia punya beberapa produk ya, produk-produk andalan gitu ya. Tapi kan kemudian dia mengeluarkan produk lain yang berbeda gitu. Tapi umurnya nggak lama gitu ya. Jadi saya dulu ingat ada beberapa mie itu yang sekarang sudah nggak diproduksi lagi gitu ya. Contohnya adalah anak mas. Nah itu kan nggak diproduksi lagi gitu ya. Tapi itu bisa nanti secara kontrak, sehingga kalau ada yang baru dia tinggal masukin lagi ya barang-barangnya, terus kemudian di approve, udah bisa terbitin logo halal kan, seperti itu. Nah itu bisa secara kontrak, jadi tidak perlu bolak-balik ngajuin lagi ya. Terus kemudian nah ini pakai yang rasanya beda-beda, flavornya, seasoningnya gitu ya. Nah, kontrak dilakukan berdasarkan perkiraan jumlah produk pengembangan selama masa berlaku SCH. Jadi kira-kira berapa? 10 Pak gitu ya. Jadi nanti estimasi gitu ya. Terus kemudian dibayarnya juga bisa per termin ya, termin 1, 2, 3, 4 bisa aja ya, gampang ya. Pelaksanaan audit minimum 2 orang auditor ya, ada tugas resmi ya, proses produk-produk didaftarkan sini sedang berlangsung. Jadi pada saat diaudit harus ada kegiatan, kalau nggak ada kegiatan nggak bisa ya. Masa kita suruh ngawang, kecuali kuliah online ya, ya itu mau gimana lagi ya, corona ya. Oke ya, jadi harus ada ya, dilaksanakan semua fasilitas yang berkaitan dengan produk yang sertifikasi. Jadi kalau merek yang disertifikasi itu semua harus ada prosesnya jalan dan segala macamnya ya, seperti itu. Oke, audit lanjutan dapat dilakukan jika diperlukan. Kalau ada keperluan lain ya ada yang diperlukan lagi, bisa audit lanjutan. Ya, pada pengembangan atau perbaikan yang tidak memerlukan audit on-site, dilakukan audit on-desk. Jadi misalnya gini, jadi bisa jadi satu merek itu ya itu udah 2 atau 3 kali dapat lolos dari audit gitu. Lolos dari audit gitu ya. Audit ketiga, 4, 5, 6-nya mungkin nggak usah begitu, tinggal audit on desk saja, ada perubahan nggak, segala macam nggak gitu. Jadi di meja aja. Jadi lebih murah dalam pembayaran, karena apa? Nggak harus membayar akomodasi dan transportasinya ya. Oke, terus kemudian pendaftaran sertifikat melalui BPOM di penjadwalan dari dilakukan bersama antara BPOM dan BPOM. Jadi kita bisa daftar di BPOM juga gitu ya, BPOM ya. Terus kemudian pengetahuan transportasi dan akomodasi menjadi tanggung jawab perusahaan ya, dilaksanakan di jam kerja, nggak boleh dilaksanakan malam. Bukain atuh, bukain aja nggak apa-apa. Terus kemudian meliputi pemeriksaan dokumen, observasi lapangan, pemeriksaan ya. Terus kemudian pemeriksaan fisik bahan dan pengambilan sampel jika dibutuhkan ya. Jadi kalau misalnya ada keraguan dalam memutuskan status kalian dari suatu bahan, bisa diambil terus kemudian diuji di laboratorium ya. Terus kemudian pelaksanaan auditnya juga dijelaskan di semua fasilitas yang berkaitan. Nah, oke.
Oke ya, di RPH, bisa di industri pengolahan, di restoran atau catering. Ya, di restoran kalau waralaba biasanya ada main kitchennya, ada juga untuk eh factory-nya. Ya, ada main kitchen, ada factory, ada terus kemudian ada outlet juga. Ya, itu bisa untuk semuanya. Oke. Terus kemudian mulai dari gudangnya semuanya. Jadi di audit semuanya. Makanya tadi minimal dua. Dua itu untuk yang skalanya kecil. Kalau besar ya bisa jadi ada beberapa orang auditor. Ya. Oke. Terus kemudian laporan audit ditentangkan oleh auditor dan auditi. Ini penting. Yang kemarin saya ajarkan di di mana ya? Di mutu pangan. Nah itu harus ada apa? Harus ada entry-nya juga ya, ada auditor. Jadi auditor itu membuka entry, terus kemudian pelaksanaan, terus kemudian kaukus, terus kemudian ada exit. Nah itu mungkin biasa dikerjakan dalam 2 hari untuk yang skalanya kecil, skala besar nggak bisa. Ya harus mungkin 2-3 hari ya. Terus kemudian harus disetujui dua-duanya. Jadi ada auditinya, ada auditornya, sama-sama tanda tangan di situ. Ada kesepakatan. Ya, kalau misalnya kurang jelas ya berarti nanti harus ada tambahan lagi. Artinya apa? Kalau misalnya kurang jelas berarti harus ada dokumen yang harus dikirimkan segala macamnya gitu ya. Pelaksanaan audit on-site mencakup audit implementasi SCH ya. Pelaksanaan audit on-desk dilakukan di kantor APPOM MUI. Jadi kalau implementasi itu kalau yang pertama bisa pasti ada cek implementasinya di pabrikmu. Tapi kalau yang kedua, ketiga bisa jadi cuma on-desk saja. Ini tergantung dari performance dari perusahaanmu. Ya, evaluasi hasil ya, dari hasil audit ada approval ya. Terus kemudian dilakukan melalui rapat auditor ya, termasuk penilaian SCH dan analisis laboratorium jika diperlukan. Artinya kalau yang tadi misalnya dia tidak sesuai gitu atau meragukan, makanya dia akan ada analisis laboratorium ya. Nah, evaluasi hasil audit itu oleh tim auditor nanti akan dimasukkan ke CEROL ya. Terus kemudian ada kelengkapan-kelengkapannya seperti materi monitoring, matrik monitoring, produk monitoring, dan hasil monitoring. Ya, jadi itu ada item-itemnya yang akan dijelaskan di cerolnya. Ya, kalau udah semuanya oke ya berarti ya oke semuanya, nggak ada perbaikan misalnya ya. Terus kemudian yang menjadi perhatian adalah rapat auditor itu tidak setiap hari selesai gitu ya, nggak setiap hari ada rapat auditor, belum tentu. Karena apa? Misalnya kalau ke Cina, audit ke Cina terus kemudian baru balik 2 hari setelahnya ya berarti kan harus ada, masa dari nyampe brek di Bogor langsung rapat kan nggak mungkin ya. Jadi nanti dijadwalkan tiap minggu ya, diikuti oleh seluruh auditor ya. Jika masih ada kekurangan maka bagian auditing dari SCH mengirimkan audit memorandum kepada perusahaan. Ya, jadi makanya kalau masih ada kurang, jadi ngirimin audit memorandum. Ya, namanya itu jadi Bapak ini perusahaanmu kurang ini itu ini itu ini itu. Gitu ya. Jadi terus kemudian nah, terus kemudian nanti di bagian perusahaannya akan mengirimkan balik lagi, terus kemudian kalau auditor menyatakan udah oke, berarti sudah oke dan akan masuk ke rapat komisi fatwa. Ya. Nah, sebelum ke rapat komisi fatwa ada yang namanya analisis laboratorium. Jika pengujian kemungkinan mengandung babi atau turunannya, ya, yang masuk dalam kategori produk daging dan olahannya itu harus diuji babi dan turunannya. Tapi kalau sudah ada logo halalnya dari APPOM MUI ataupun dari lembaga halal yang apa namanya, yang sudah bekerja sama dengan APPOM MUI, berarti aman, nggak akan diuji lagi ya. Terus kemudian ada pengujian kandungan alkohol, pengujian tembus air untuk produk tinta, pilkada, kosmetik segala macam gitu ya. Terus kemudian pengambilan sampel dilakukan terhadap produk akhir atau bahan baku saat audit ya. Jadi pengambilan sampel itu pada saat audit diambil sampelnya. Jadi tidak dikirimkan lagi, Pak, ini sampai kemarin kurang dikirim, enggak. Nah, terus sekarang ini mungkin kamu suka ada produk yang tembus air. Ada produk kosmetik lah yang apa namanya yang halal gitu ya. Itu berarti kosmetiknya dia tembus air. Artinya apa? Ketika dia pakai buat wudhu, ya air itu bisa masuk ke dalam sel-sel kulitmu. Itu yang paling penting sebenarnya ya, dari itunya ya. Oke. Terus kemudian rapat komisi fatwa juga dijadwalkan setiap minggu ya.
Terus kemudian produk sampelnya juga ditunjukkan gitu ya, kemasannya seperti apa, nggak seperti apa gitu kan. Karena kenapa? Karena bisa jadi suatu produk itu ingredientnya semuanya halal, ya, tetapi di situ di gambarnya adalah babi, nggak boleh. Ya, jadi gambarnya di gambar di labelnya babi nggak boleh, gitu ya. Nah, rapat komisi fatwa memutuskan bahwa masih terdapat kekurangan, maka akan ada audit memorandum. Kalau udah oke ya oke. Nah Pak, kalau misalnya kayak di Inggris Pak, ada apa di Inggris gitu ya? Ada Citato, Potato, Mister Potato atau Potato yang dia bikin flavor. Bikin itu untuk apa? Digunakan untuk atau istilah yang digunakan untuk adalah daging babi gitu kan. Tapi kan cuma flavor doang Pak, babinya kan nggak ada. Nah itu keputusan fatwa adalah tidak boleh seperti itu. Ya, memakai nama babi nggak boleh ya. Bahkan sebenarnya memakai nama bak itu nggak boleh. Bak itu artinya adalah babi, gitu ya. Tapi karena secara tradisional kita sudah ada dan itu tidak mengandung babi, boleh. Contohnya adalah bakso, gitu ya. Bakmi, bakwan, itu nggak apa-apa, nama itu boleh dipakai ya. Tapi kalau misalnya bukan yang secara tradisional ada, nggak boleh ya. Oke. Oke, terus kemudian penerbitan sertifikat halal ditandatangani oleh Ketua MUI, Ketua Komisi Fatwa, dan Direktur BPOM MUI selama 2 tahun. Ya, kalau BPJH nanti selama 4 tahun. Ya, berisi nomor sertifikat, nama alamat perusahaan, nama dan nama pabrik, nama produk secara rinci, secara masa berlaku sertifikat. Ya, jadi seperti ini. Ya, ini ada dari yang flavor yang kita pakai untuk kopi itu. Ya, dia ada BPOM MUI halalnya nomor 01 sekian. Kalau Anda searching, nanti nomor kodenya ini dia akan muncul flavornya pas vanilla. Gitu. Ya, jadi sistemnya kita bisa lacak. Artinya, kalau misalnya ada yang abal-abal, halalnya abal-abal gitu ya. Aduh, sorry saya nggak punya barang abal-abal. Wah, ini nggak ada logo halalnya nih. Tapi isinya adalah air, leci, 40% gula, pengatur asam. Nah ini untuk belum saya makan ini, Rek. Tapi enggak lah, ini halal, ini kan produk nabati ya. Bismillah aja, nggak ada BTP-nya yang mengandung babi atau turunannya atau yang lainnya ya. Oke. Oke, terus kemudian konversi. BPOM Pusat dapat melakukan konversi atas hal-hal sertifikat halal MUI provinsi masih berlaku ya. Jika disesuaikan dengan dokumen pendukung ya. BPOM MUI provinsi mengirimkan permohonan konversi ya. Jadi konversi sertifikat halalnya dari yang provinsi ke yang pusat bisa aja ya. Ya. Tapi kalau misalnya perlu melakukan audit ya diaudit lagi ya. Fungsinya untuk apa? Jadi kalau misalnya dia mau ekspor gitu ya. Jadi kan dari pusat itu kan cuma satu, terus kemudian berubah jadi ekspor, atau kemudian dari cuma satu provinsi dia expand ke provinsi yang lainnya, dikirim ke sana, itu harus berubah ke pusat lagi ya, seperti itu. Oke, terus kemudian kriteria yang lainnya adalah ada inspeksi ya. Jadi seperti judul mata kuliah ini adalah metode inspeksi halal ya, inspeksi mendadak atau sidak. Jadi inspeksi ini biasanya digunakan untuk apa? Untuk cek ya, tiba-tiba datang orang dari dari mana, dari LPPOM, auditornya datang tiba-tiba karena apa? Disinyalir produknya mungkin ada menggunakan bahan tidak halal, atau mungkin ada komplain dari warga atau dari konsumen misalnya ya. Nah, biasanya yang akan disidak adalah perusahaan-perusahaan yang pasti telah memperoleh sertifikat SJH. Ya, jadi kalau belum memperoleh ya nggak ada hubungannya ya, meskipun dia produknya babi gitu ya, tapi dia nggak akan disidak kalau karena bukan di lingkupnya ya. Kalau sudah ada punya sertifikat SJH berarti oke. Terus kemudian produk yang very high risk ya, jadi produk-produk ya, produk yang high risk, daging-dagingan segala macam itu kan juga very high risk ya. Oke, terus kemudian perusahaan di luar kategori high risk tapi dicurigai tidak memenuhi kriteria, artinya bisa jadi dia menggunakan bahan-bahan tambahan, bahan-bahan yang lainnya, terus kemudian dia tidak dilaporkan di
ke APPOM MUI. Jadi bahan-bahan itu harus diidentifikasi dulu semuanya. Kalau mau ganti bahan satu atau sebagian atau semuanya itu harus dikonsultasikan dengan kepada APPOM MUI. Ya. Oke, pelaksanaan SIDA dapat dilakukan tanpa pemberitahuan atau dengan pemberitahuan, ya. Laporan SIDA juga ditandatangani auditor atau auditi, ya. Jika terdapat tidak sesuai maka ditindaklanjuti dengan keputusan APPOM MUI. Jadi kalau misalnya ternyata pas SIDA, oh ternyata nggak apa-apa kok, nggak aman, berarti APPOM MUI juga harus merilis bahwa ini oke, gitu loh ya. Tapi kalau misalnya pas di SIDA itu, oh ini ternyata bener kok ada yang nggak aman segala macam, ya berarti harus ditindaklanjutin sesuai dengan keputusan APPOM MUI. Oke, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Ya, silakan bertanya. Ya, videonya memang akan menjadi berpart-part karena memang halal itu nggak bisa kalau hanya masuk dalam 2 pertemuan yang 1 jam dan 2 jam responsi, nggak bisa. Ya, ya karena apa? Sekarang kebutuhan tren global sudah mulai meningkat dan ini juga bisa menjadi ladang bagi Anda yang ingin berwira swasta, ya, berwirausaha, mendirikan LPH, ya, lembaga penjamin halal, ya. Jadi bisa aja nanti Anda daftarin ke BPJPH, ya, nanti udah jadi. Ada yang jadi auditornya segala macam, teman-teman Anda di training jadi auditor segala macam. Nah, itu bisa. Ya, sehingga ayo sama-sama kita belajar gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ini ada benar-benar ada apa namanya peluang bagus ini buat kita semuanya. Kalau Anda mau di bidang pangan saja boleh ya, tapi sudah banyak. Tetapi kalau misalnya seperti kayak mobil, ya motor itu kan juga disertifikasi halal. Karena apa? Bahan yang tiap hari bersinggungan dengan kita. Ya, ya kan itu plastik, Pak. Ya sobat, gitu loh. Ya negara udah memutuskan seperti itu. Ikutin aja negara yang memutuskan seperti itu. Gitu ya. Jadi kita ambil sisi positifnya aja. Jadi semua barang-barang ya kalau minuman wajar ya. Ini logo halal gitu ya. Tapi kan kalau yang lain-lain handphone, kerudungmu, bajumu, celana dalam, ya semuanya ya harus itu. Sajadah juga ada gitu ya. Dan ketentuannya adalah kalau dia tidak menerbitkan atau tidak mengikuti sertifikasi halal, dia harus rela barangnya ditulis tidak halal. Padahal belum tentu nggak halal kan? Warteg gitu ya tulis tidak halal, ya enggak lah. Kalau warteg mungkin beda ceritanya ya. Tapi kalau misalnya produk-produk yang ada di pasaran ya, kerupuk gitu, handphone ya, mouse gitu ya, ya bisa jadi itu tadi harus ya, gitu oke ya. Jadi selama bulan Ramadan juga seharusnya kita bisa memanfaatkan momen ini dengan baik-baiknya, banyak berdoa ya, semoga mara bahaya menjauhi dari kita semuanya, gitu ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.